Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Ilu Devisania dapat kembali menjumpai Anda dalam Tribun Timur Update. Tribuners, kita mendapatkan update informasi dari kasus pembunuhan Bos Roti Maros beberapa hari lalu yang kini pelakunya sudah ditangkap dan kita akan melihat pengakuan pelaku pembunuhan pengusaha Roti Maros dan apa motif dibalik kasus pembunuhan ini. Untuk itu kita sudah terhubung dengan rekan reporter dari Maros, ada rekan Nurul Hidayah. Selamat sore rekan Nurul. Selamat sore Ilu, selamat sore Tribuners. Baik rekan Nurul, mungkin dapat disampaikan dari kasus pembunuhan pengusaha Roti Maros beberapa hari lalu, kini update-nya sudah ditemukan pelakunya dan juga sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Mungkin dapat disampaikan kepada Tribuners apa motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka tersebut. Silakan. Baik Tribuners, dapat saya sampaikan, kepolisian Resort Maros telah berhasil membekuk pria bernama Andi atau Black berusia 20 tahun atas kasus dugaan pembunuhan terhadap ayah dan anak di lingkungan Sanggalea, Kelurahan Tarwada, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang terjadi pada Rabu 6 Desember 2023 kemarin. Andi dibekuk pada Minggu dini hari sekitar pukul 1 dini hari Tribunans, dan Andi dibekuk di sekitar TKP. Diketahui bahwa Andi ini merupakan guru yang bekerja di belakang rumah korban di salah satu usaha milik tetangga korban. Andi diketahui baru bekerja selama 2 bulan di usaha milik tetangga korban tersebut, dan untuk motifnya sendiri Andi mengaku sakit hati terhadap perkataan kasar yang sering dilontarkan korban kepada Andi yang biasanya menumpang wifi atau duduk-duduk nongkrong di depan ruko milik Makmur, milik korban yang bernama Makmur dan juga Abdillah Makmur Tribunals. Baik, setelah ditangkap oleh pihak kepolisian, apa saja barang bukti mungkin yang disita dan disampaikan oleh pihak kepolisian kepada pihak media dan masyarakat? Baik Tribuners, ada beberapa barang bukti yang diamankan dalam kasus pembunuhan ayah dan anak ini, diantaranya 1 gunting besi yang gagangnya terbuat dari plastik berwarna hitam, selanjutnya 1 tongkat besi yang digunakan Makmur untuk melawan korban, dan juga 1 lembar baju kaos berwarna krem, dan 1 lembar celana kain berwarna hitam dan putih, 1 lembar kain berwarna putih yang berlumuran darah, dan 1 lembar baju kaos lengan panjang yang berwarna krem merek Hammer, dan juga 1 lembar celana jeans berwarna biru yang sudah terpotong Tribuners. Baik, mungkin dari penangkapan kali ini, apakah juga benar informasi bahwa pelaku ini merupakan residivis atau seperti apa, rekan Nurul? Ya, baik Tribuners, tadi dalam konferensi pers yang dilakukan oleh pihak Polres Maros, diketahui bahwa korban Andi memang merupakan warga Wajo dan sempat ditahan di rutan kelas 2B Sengkang atas kasus pencurian. Namun untuk lama penahanan belum diketahui pasti. Saat ini pihak kepolisian Resort Maros tengah mengonfirmasi kepada Polres Wajo Tribunals. Baik, mungkin Nurul juga dapat disampaikan kembali kepada Tribuners terkait kronologi pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap pengusaha Roti Maros beberapa hari lalu. Baik Tribuners, pihak kepolisian telah melakukan interogasi terhadap Andi yang merupakan pelaku pembunuhan ayah dan anak di Kabupaten Maros. Dari keterangan pelaku, ia telah merencanakan pembunuhan tersebut sejak tanggal 3 Desember 2023. Selanjutnya, ketika hari kejadian, tanggal 6 Desember, ia kembali mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari korban dan dihina menggunakan kata yang kasar. Saat itulah ia kemudian naik pitam dan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pukul 22 waktu Indonesia Tengah Tribuners, Andi kemudian nekat untuk masuk ke dalam rumah korban. Awalnya ia hanya merangkak melewati jendela, namun tidak berhasil dan akhirnya memutuskan untuk mencoba masuk lewat pintu depan.
Ia kemudian mengetuk beberapa kali, namun tidak ada respon dari sang pemilik rumah. Selanjutnya Tribuners, ia kembali mencoba masuk lewat pintu belakang, dan juga karena tidak ada respon, ia mencoba untuk membobol pintu dengan menggunakan besi cor yang didapatkan di sekitar pintu rumah tersebut. Saat berusaha membobol pintu rumah maksud saya, ia mendengar langkah kaki dari lantai 2 dan mendekat ke arah pintu. Dan ternyata yang membukakan pintu adalah anak korban, yakni Abdillah Makmur yang berusia 27 tahun. Saat korban membuka pintu, Andi lantas menendang pintu tersebut dan langsung berhasil masuk. Dan menyadari hal tersebut, korban Abdillah langsung lari dan menuju ke lantai 2 Tribuners. Namun Andi mengejar, dan kemudian sesampainya di lantai teratas, maksud saya di tangga teratas, pelaku kemudian korban menendang pelaku, namun tidak berhasil dan ditepis oleh pelaku. Pelaku lantas menendang kembali sang korban, dan akhirnya korban jatuh tersungkur. Andi kemudian mengambil gunting di atas meja yang berada di atas meja Tribuners, kemudian menusuk bagian leher dari korban. Selanjutnya, setelah korban merintih kesakitan, ayah korban atas nama Makmur keluar dari kamar dan kemudian mencoba untuk memukul pelaku menggunakan tongkat. Namun tidak berhasil karena ditepis kembali oleh pelaku. Selanjutnya, Tribuners, pelaku lantas menusuk kedua mata korban atas nama Makmur menggunakan gunting yang tadi sebelumnya sudah digunakan untuk menusuk leher Abdillah. Setelah memastikan keduanya sudah meninggal dunia, ia kemudian menusuk kembali tubuh korban di beberapa bagian. Seperti itu, Tribuners. Baik, rekan Nurul, apakah dari pihak kepolisian ada keterangan lebih lanjut terkait pelaku? Apakah proses selanjutnya yang akan berjalan di kepolisian saat ini seperti apa? Mungkin penyampaian dari pihak kepolisian? Ya, Tribuners, saat ini pelaku sudah ditahan dan selanjutnya akan dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Dan diketahui korban ini, maksud saya pelaku terancam hukuman mati ataupun hukuman penjara seumur hidup dan paling lama dan penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Merujuk pada pasal 340 subsider pasal 338 KUH Pidana, Tribuners. Baik, rekan Nurul, terima kasih atas penjelasan dan informasinya dari update kasus pembunuhan pengusaha roti Maros di Kabupaten Maros. Kita juga akan menyaksikan wawancara langsung dari reporter Tribun Timur bersama dengan Kasat Reskrim Polres Maros, Bapak Ibtu Slamet. Berikut tayangannya untuk Anda. Kapannya seperti apa? Cerita sedikit. Hasil dari pendidikan sehingga pihak penyidik mendapat atau mengidentifikasi pelaku, dan akhirnya tim gabungan Resmob Polda dengan Resmob Polres Maros melakukan penangkapan. Ya, di mana ditangkap itu? Di mana Di ditangkap? sekitar Maros. Apa motifnya sendiri, Pak? Motifnya itu dia pelaku itu sakit hati karena selalu mengata-ngata, yaitu menegur korban dengan bahasa-bahasa yang kasar. Selalu mendapat perlakuan ini, Pak, ucapan Perlakuan kasar. yang tidak baik kepada korban. Apa hubungannya sebenarnya dan ini korban sama pelaku, dan hubungannya apa? Jadi pelaku ini suka main handphone nongkrong di depan rumah korban, yang dimana di situ ada wifi gratis. Jadi sering nongkrong karena si korban ini adalah pengusaha roti. Kadang mobil mau keluar, kadang mobil masuk. Jadi ditegur, itu berulang-ulang. Akhirnya pelaku merasa diperlakukan tidak etika, dia sakit hati, akhirnya dendam. Siapa yang dia bilang biasa gitu, dan siapa anak atau bapak? Jadi kedua ini pernah menegur si pelaku. Hubungannya korban dengan pelaku apa, dan Gak sebenarnya? ada hubungan apa-apa. Cuma kebetulan pelaku ini kerja di belakang rumah korban, Pak, ya. Ya, pelaku ini kerja di belakang
rumah korban. Apa dalam menjalankan aksinya Pak, pelaku ini memanjat dari belakang rumah atau gimana Pak? Jadi pelaku ini menjalankan aksinya dari pintu kamar yang ada jendela kecil. Dia seperti gayanya Spiderman, dia merangkak masuk, kemudian mengetuk rumah, masuk ke rumah dan menghabisi nyawa kedua korban. Siapa dulu dan? Yang pertama adalah korban Abdillah. Anaknya Pak. Itu dihabisi pakai apa Pak? Jadi dia dihabisi pakai senjata tajam berupa gunting Gunting yang ada di dalam rumah di itu, dalam Pak, ya? rumah tersebut. Kalau bapaknya seperti apa? Berarti sempat terjadi duel Pak ya? Sempat terjadi duel. Pak, apa dalam rencana itu memang sudah ada rencana untuk dibunuh atau seperti apa? 3 hari itu sudah direncanakan memang. Pada saat ditegur pada sekitar tanggal 3, tanggal 4, nanti puncaknya itu pada tanggal 6, jam 10 malam, dia itu bangun, terngiang-ngiang terbawa mimpi sehingga dia niatkan untuk membunuh. Berarti Sudah perencanaan ini dan ya? Ya, itu. Banyak lukanya dan di kedua Untuk luka dari Abdillah bin Ma'mur itu ada 17 tusukan. Kemudian dari Bapak Ma'mur itu almarhum itu 12, kurang lebih 13 tusukan. itu gunakan gunting ya dan Dia gunakan gunting. Tusukan pada bagian kedua mata, dada, perut, di atas alat kelamin, kandung kemih, paha, lengan, kemudian paha, sekitar pada tubuh. Memang sendiri Jumdan jaga beraksi sebenarnya? Seorang diri dan? hanya Seorang satu diri? komandan atau ada yang lain? Seorang diri atau Hasil mana? dari penyelidikan pelaku melakukan sendiri. Sendiri ya? Terus setelah itu? Karena pada saat pelaku ditegur itu sambil menegur sambil Dipelototin. melototi pelaku. Dan setelah melakukan aksinya kabur kemana dia Jumdan? Dua-duanya. Ya, Bang, setelah melakukan Aksi di mana kabur? Di mana kabur? pelaku ditangkap sekitar TKP. Oh situ ya. Langsung dijemput ya Bang? Oke, kasus kedua TMP. Pasalnya Jumdan, pasalnya orang pasal. Pasal 340 subsidiar 338. Dan itu tadi dilumpuhkan seperti apa dan? Kan dilumpuhkan atau? Ancamannya itu Dilumpuhkan tadi? ancaman hukuman mati atau seumur hidup selama-lamanya 20 tahun. Dan dilumpuhkan seperti apa dan? Demikian Tribun Timur Update kali ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.